Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih bisa untuk berbagi, untuk saling share ilmu pengetahuan di musim COVID-19 ini. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama lembaga Rado Institut Statistik Online dalam sebuah kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Kita masih terus melaksanakan pembahasan soal-soal yang mana kita telah memasuki seri kelima untuk topik mengenai multivariate probability distribution. Dengan harapan bahwa semakin seringnya pembahasan soal ini dibahas akan memberikan energi positif bagi mahasiswa Indonesia untuk tetap semangat belajar di musim COVID-19 ini. Kita akan memasuki contoh soal yang akan kita bahas sebagai berikut. Nah, soal yang pertama yang akan kita bahas adalah diberikannya suatu fungsi densitas peluang, bukan fungsi densitas peluang, diberikannya suatu fungsi densitas peluang bersama atau joint distribution function FY1Y2 sama dengan 3Y1 untuk 0 kecil dari Y2 kecil dari Y1 kecil sama dengan 1. Nah, akan diminta dihitung adalah joint distribution function atau F besar setengah koma sepertiga yang dapat dihitung dengan cara menghitung peluang Y1-nya kecil dari setengah, Y2-nya kecil dari sepertiga. Nah, ingat ada F kecil disebut dengan joint density function dan ada F besar disebut dengan joint distribution function. Nah, ada yang berbeda soal kali ini adalah kita lihat Y1, Y2-nya itu tidak saling bebas. Beda dengan soal-soal sebelumnya, yang mana soal sebelumnya itu dapat kita lihat Y1 dan Y2-nya itu berdiri sendiri atau saling bebas. Di mana Y1-nya 0 sampai Y1, Y2-nya juga kadang-kadang 0 sampai 1. Artinya berdiri sendiri atau saling bebas. Nah, cara untuk menyelesaikan soal ini adalah tentu kita harus mengintegralkan suatu suatu fungsi yang kalau digambarkan menghasilkan suatu 3 dimensi, yang artinya gambar fungsi ini pasti akan menghasilkan suatu volume. Nah, menurut integral Riemann, kalau kita partisi setipis mungkin, maka kita cukup untuk melihat alasnya saja. Nah, alas dari integral ini tentu dia akan menghasilkan sumbu Y-nya. Kalau kita sebut dia, sumbu X-nya kita sebut Y1, dan sumbu Y-nya itu kita sebut dengan Y2. Nah, untuk Y2 kecil sama dengan Y1, pastilah digambar dia akan menghasilkan suatu garis lurus yang dihasilkan dari bentuk Y1 sama dengan Y2. Nah, karena dalam soal itu Y1 lebih besar dari Y2, maka arsiran atau daerah yang kita inginkan untuk dihitung integralnya itu adalah daerah yang diarsir menuju Y1. Nah, ini daerah kita sekarang. Yang diarsir yang akan kita hitung. Oleh sebab itu, maka kita akan menghitung integral fungsinya tadi 3Y1. Nah, untuk operatornya, upayakan yang di sebelah luar itu adalah berbentuk batas bilangan. Karena Y1-nya itu daerah yang diarsir dari 0 sampai 1,
maka kita letakkan operator di sebelah luar itu adalah DY1. Nah, DY1 berbatas 0,1. Nah, sekarang pertanyaannya Y2, apakah dia juga berbatas Y1? Tidak, karena di sini tidak ada arsiran, maka tidak mungkin dari 0 sampai 1. Jadi dari mana batas untuk Y2? Dari 0 hingga ke grafik yang dihasilkan oleh Y1 sama dengan Y2, yaitu dari 0 sampai Y1. Wah, ini dia. Karena dari 0 sampai 1 tidak mungkin karena daerah sini tidak ada arsirannya. Nah sekarang untuk menunjukkan benar dia ini bagaimana? Dia akan benar kalau memenuhi sifat apa? Diintegralkan pada batasnya. Nah, kalau secara umum kan menunjukkan syarat wajib dari join density function. Join density function ini apa? Integral fungsi join ini haruslah menghasilkan integral 1 dy1 dy2. Nah, harus integralnya 1. Nah, oleh sebab itu kita akan coba integralkan pula fungsi ini. Tentu integralnya menjadi 0,1. Ini diintegralkan terhadap Y2 tentu menjadi 3Y1 Y2 dengan batas 0 sampai Y1 sebelah dalam tadi. Di sini tentu DY1. Nah, integralnya tentu 0,1. Di sini 3Y1 kuadrat karena Y2 telah kita ganti dengan Y1. DY1. Nah, ini tentu integralnya menjadi apa? Y1 pangkat 3 untuk 0,1 sama dengan 1. Nah, kita telah berhasil menunjukkan dia 1, berarti benarlah batas yang kita buat. Nah, baru kita masuk ke dalam bentuk yang kita inginkan adalah untuk mencari join distribution function. Nah, join distribution functionnya itu tadi menurut konsep itu bahwa F besar setengah koma sepertiga itu dapat dicari dengan menghitung peluang Y1 kecil dari setengah dan Y2-nya tentu kecil dari sepertiga. Nah, untuk menghitung peluang tentu kita tidak lepas dari integral lipat 2. Fungsinya tadi tetap 3Y1. Di sini DY2, DY1. Batas DY1 itu 0 sampai setengah. Sedangkan batas untuk Y2 itu 0 sampai sepertiga. Nah, kalau kita integralkan tentu dia menjadi 0 setengah. Di sini tentu menjadi 3Y1 Y2 dengan batas 0 sepertiga DY1. Di sini tentu menjadi integral 0 setengah. Ganti Y2 dengan sepertiga tentu dia menjadi Y1 DY1. Tentu integral kita sekarang menghasilkan setengah Y1 kuadrat untuk batas 0 sampai setengah. Artinya kita mendapatkan join distribution function-nya itu adalah 1/8. Nah, mudah sekali. Kita teruskan dengan soal berikut. Nah, ini dia. Let's Y1 and Y2 have the joint probability density function given by Fy1 Y2 K kali 1 kurang Y2 untuk 0 kecil dari Y1 kecil dari Y2 kecil dari Y1. Dapatkan nilai K sehingga dia menjadi joint probability density function
dan dapatkan peluang Y1 kecil dari 3/4, Y2-nya besar dari setengah. Nah, di sini kita coba koreksi sedikit disjoint. Oke. Disjoint. Oke, join. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari K, kita perlu merujuk kepada suatu sifat wajib, syarat wajib, suatu fungsi densitas peluang bersama atau joint probability density function itu dikatakan dia benar jika kita integralkan fungsi densitas peluang bersama itu terhadap batas yang diberikan, dia haruslah bernilai 1. Ini syarat wajib. Nah, ini diberikan batas minta hingga sampai tak hingga karena dia fungsinya masih berbentuk umum. Nah, sekarang kita tahu, sekarang yang akan kita tuju itu adalah fungsinya itu bernilai K1 kurang Y2. Nah, kita di kendala operator. Operatornya mana yang diletakkan? DY1, DY2 atau DY2, DY1? Kita harus ingat batasnya. Nah, karena batasnya itu Y1, Y2 itu tidak saling bebas, maka kita perlu menggambarkan alasnya. Maka kita gambarkan terlebih dahulu alasnya. Kita lihat alasnya. Oke. Nah, karena dia Y2, kita letakkan Y2 di bawah. Kalau tadi Y1 sebenarnya tidak jadi masalah. Ini hanya untuk mengenakkan cerita. Dan Y1 kecil sama dengan Y2 itu dihasilkan oleh pertama sekali grafik Y1 sama dengan Y2. Nah, karena besar lagi Y2, maka kita arsirlah dia ke bawah arah Y2 untuk nilai batas 0 sampai 1 juga 0 sampai 1. Nah, oleh sebab itu kita telah mendapatkan bentuk alas yang benar dan daerah arsiran yang akan kita tuju. Oleh sebab itu maka kita akan bisa memulai dengan meletakkan Y2 sebelah luar. Nah, ini baru benar. K kali 1 kurang Y2. Nah, sebelah luarnya adalah DY2. DY1, DY2. Di mana DY2 itu 0 sampai 1, sedangkan Y1-nya 0 sampai Y2. Nah, kita integralkan. Haruslah dia akan bernilai 1. Oleh sebab itu kita integralkan sama-sama di sini 0,1. Maka di sini kalau diintegralkan terhadap Y1 tentu dia menjadi K1 kurang Y2 kali Y1 dengan batas 0 Y2 DY2. Oke, jangan lupa letakkan syaratnya satu karena kita mau mencari nilai K. Nah, nilai integral ini tentu dia menjadi 0,1, masukkan Y2, tentu dia menjadi 1 kurang Y2 kali Y2. Oke, karena Y1 kita ganti dengan Y2, DY2 sama dengan 1. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Kita integralkan. Kita integralkan 0,1. Yang pertama tentu dia fungsinya KY2, DY2 dikurang dengan integral 0,1 KY2 kuadrat. Oke. KY2 kuadrat. DY2. Nah, ini dia. Oke. Kita coba integralkan selanjutnya. Oke, kita coba integralkan selanjutnya. Oke, kita memiliki
kita coba integralkan. Jadi integral yang akan kita integralkan adalah integral 01 KY2 DY2 dikurang dengan integral 01 KY2 kuadrat DY2. Oke. Ini tentu menjadi setengah Y2K. Oke, untuk 01 dikurang dengan sepertiga Y2 pangkat 3K 01. Nah, tentu integral di sini sama dengan, ingat, sama dengan 1, syarat wajib. Ini mesti ada. Di sini tentu menjadi setengah. Di sini dikurang sepertiga. Dalam kurung kita letakkan K, karena K-nya masih ada. Sama dengan 1. Oke, di sini tentu 1/6 K sama dengan 1. Oleh sebab itu K-nya sama dengan 6. Nah, jadi yang dimaksud dengan joint density function yang sekarang yang lengkap yang kita miliki adalah 6 kali 1 kurang Y2 untuk 0 kecil dari Y1, kecil dari Y2, kecil dari 1. Nah, bagaimana cara menunjukkan ini adalah suatu hal yang benar? Ya, sederhana saja. Kita integralkan saja. Di sini 0,1. Tadi di sini 0. Y1 untuk 6 kali 1 kurang Y2. Oke. DY1. Oke. DY2. Nah, ini dia. Maka kita lakukan sebelah dalamnya itu kita harus ingat. Kita coba lihat sebelumnya. Oke, berarti kalau kita integralkan, jadi kalau kita integralkan KY1, DY1, DY2 benar. Oh, salah, batasnya Y2, maaf. Oke, batas jadi integral yang kita inginkan itu adalah ini Y2, berbatas Y2. Nah, ini Y2. Nah, integral ini harus bernilai 1. Kalau tidak bernilai 1, dia akan salah. Nah, bagaimana kita cara menceknya? Coba kita kerjakan sama-sama. Kita kasih batas dulu deh, biar mantap. Oke, berarti kita integralkan. Integral 01. Berarti integral kita sekarang adalah 6 kali 1 kurang Y2. Oke, Y1 dengan batas 0 sampai Y2. Di sini DY2. Tentu integral 01. 6, Y1-nya ganti Y2, 1 kurang Y2 kali Y2. Oke, DY2. Nah, integral kita tentu menjadi di sini integral 01, 6 Y2 DY2 dan kurang dengan integral 01 6Y kuadrat. Oke, DY2. Nah, kalau kita integralkan ini tentu menjadi
3Y2 kuadrat, 3Y2 kuadrat batas 01 dikurang di sini tentu menjadi 2Y2 pangkat 3. Di sini 0, 1. Berarti di sini 3, di sini kurang 2, sama dengan 1. Berarti bahwa fungsi densitas yang kita dapatkan FY1Y2 6 kali 1 kurang Y2 untuk batas 0 kecil dari Y1, kecil dari Y2, kecil dari 1 adalah sangat benar sekali. Karena kita bisa membuktikan integralnya adalah 1. Nah, untuk langkah berikutnya tentu kita menjawab soal yang berikutnya. Soal berikutnya akan kita jawab adalah kita akan jawab. Oke, berarti kita telah selesai untuk mendapatkan soal yang sangat baik sekali, dan kita akan coba melihat soal yang B-nya. Nah, soal yang B-nya kita akan lihat sekarang. Kita akan lihat soal B. Mana tadi dia? B-nya adalah F setengah. Bukan nih, bukan F setengah. Yang B-nya ini dia. Y1 kecil dari 3/4, Y2 besar dari setengah. Oke. Y1 kita besar. Kita akan, nah ini dia. Kita akan coba mencari jawaban yang B. Karena B akan dihitung PY1-nya besar dari 3/4. Y2 kecil dari setengah. Nah, ini dia. Ini kita tengok dulu samalnya. Kecil 3/4 terbalik. Kita terbalik ternyata. Kecil dari 3/4. Ini besar dari setengah. Oke. Nah, tentu saja kita memiliki fungsi. Oke. Ini dia. 6 dikali 1 kurang Y2. Sebelah luar tadi batas kita adalah Y2. Oke. Di mana Y2-nya adalah setengah besar dari setengah. Setengah sampai 1 pastinya. Bukan setengah sampai 1. Oh ya, karena Y2 0 sampai 1. Ini kecil dari 3/4. Berarti 0 sampai 3/4. Ini dia. Kalau di luar besar dari setengah, Y2-nya berarti setengah sampai 1. Nah, tentu integral ini merupakan integral Ica-Ica yang kalau mau kita jawab juga tentu akan menjadi setengah 1. Di sini adalah 6 kali 1 kurang Y2 Y1. Oke, untuk 0 3/4 Y2. Di mana kalau kita lihat Y1-nya kita ganti 3/4. Berarti 18/4. Berarti integral setengah 1. 6 berarti 18/4. 18/4 itu 9/2. Oke, 9/2. 1 kurang Y2. Oke, DY2. Ini dia. Jadi kalau begitu, ini integral kita. Karena kita masukkan Y1 3/4. Di sini menjadi 9/2, 1 kurang setengah. Oke. Jadi kalau begitu, kalau mau kita integralkan, ya integralkan Ica saja. Setengah 1. Di sini 9/2.
dy2 di sini dikurang integral setengah 1. Di sini tentu 9/2 Y2 dy2. Kan gini dia. Nah, kita batas dulu biar enak integralnya. Berarti di sini menjadi 9/2 Y2 untuk 1/1. Di sini dikurang dengan 9/4 Y2 kuadrat. Oke. Di sini setengah 1. Tentu di sini 9/2 kurang dengan 9/2 kali 1/2 9/4. Nah, oke dia. Kurang lagi di sini 9/2. Oke, 9/4, sorry. 9/4 dikurang 9/4. Dikurang lagi dengan 9/4 kali dengan 1/4, tentu 9/16. Nah, ini dia integral kita. Maka di sini 9/2 kurang 9/4 kurang 9/4 kurang 9/16 tambah 9/16. Ya, kalau menjadikan semua per 16 dengan cara icak-icak dikali di depan ini, kalau kali 16 7/2/16. Kalau ini tentu dikali 4 36/16. Kalau ini mau dikali juga 36/16. Di sini sudah 9/16. Cara icak-icaknya. Maka hasilnya pasti adalah 9/16. Nah, jadi kalau begitu kita sudah melihat hal-hal yang baru, yang menarik, yang kita bahas pada pembahasan soal untuk sesi yang kelima ini, di mana kita perhatikan batas dari joint density function itu merupakan batas yang tidak saling bebas. Sehingganya kita wajib menggambarkan alasnya saja. Karena menurut konsep integral Riemann, tentu kalau dia integral fungsi bivariat itu akan menghasilkan volume. Kalau untuk menghitung volume, kita partisi setipis mungkin, tentu dia akan menuju ke alasnya. Jadi cukup kita perhatikan alas, lalu lihat daerah diarsir, dan pastikan bahwa daerah sebelah luar itu adalah daerah luar yang variabel acak-nya itu berbatas bilangan. Sedangkan integral sebelah dalam adalah yang masih berbatas dengan variabel acak yang bukan bilangan. Oke guys, kita telah berhasil menyelesaikan pembahasan soal seri 5 ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.